Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semakin, kembali lagi di podcast Semakin TV, episode ke-22. Halo Sobat Semakin, apa kabarnya nih kalian? Semoga kalian tetap semangat ya puasanya, dan semoga amal kita selama bulan Ramadan ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Oke, sebelum kita berbincang-bincang nih, kenalkan dulu nama saya Amara, dan kali ini saya akan ditemani bareng teman saya nih. Halo Sobat Semakin, nama saya Sekar Wahyuni Tias. Oke, halo Kak Sekar. Halo Kak Amara. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, puasanya gimana nih? Alhamdulillah lancar. Oke, lancar. Oke Kak, hari ini kan kita mau podcast ya. Nah, narasumber kita hari ini dari mana nih Kak? Ya. Sobat Semakin, kali ini kita kedatangan nih dari SMP Pariskian. Oh, SMP Pariskian? Iya. Oke, orangnya udah ada di depan kita nih Kak. Langsung sapa aja kali ya. Halo. Hai. Oke, jadi teman-teman kita hari ini kedatangan dari SMP Pariskian. Kalau boleh kenalan dulu ya sama Sobat Semakin. Oh iya, halo Sobat Semakin. Nama saya Muhammad Reri Gantama dari SMP Islam Pariskian. Saya dari kelas 9 Al-Mumtaz. Oke. Halo Sobat Semakin, nama saya Askadia Salsabila, saya dari kelas 9 Al-Mumtaz. Oke. Ini Rehan, ini Aska. Tadi kakak dengar kalian dari kelas 9 Al-Mumtaz. Al-Mumtaz. Iya. Ini beda ya dari SMP biasa, kan biasanya 9A, 9B, 9C biasanya kayak gitu. kalau di SMP Pariskian kayak gitu ya ternyata namanya. Iya, namanya kayak gitu, beda dari yang lain. Oh, itu nama-nama apa tuh sebenarnya? Itu sebenarnya nama-nama kalau dari kelas tahfidz, karena sebenarnya Al-Mumtaz itu kelas unggulan. Jadi sesuai namanya itu Al-Mumtaz itu bagus. Oke, bagus ya. Kalau kayak kelas-kelas yang lainnya itu dia pakai nama-nama dari Asmaul Husna. Oh, Gitu. Dari Berarti kelas 7. di setiap kelas beda ya namanya? Beda. Beda. Iya. Oke. Kalian ini sebagai OSIS atau sebagai apa nih di SMP Pariskian? Sebagai OSIS, Saya juga sebagai OSIS. OSIS, Iya. ketua? Saya sekretaris 1. saya ketua OSIS. Oke, ketua OSISnya Aska ya. Oke Sobat Semakin, seperti yang kita tahu nih kita kedatangan dari SMP Pariskian. Nah, kira-kira nih teman-teman, alamat di SMP Pariskian itu di mana sih? Jadi SMP Islam Pariskian itu beramat di Jalan Tubaguswandi, di Lingkar Selatan. Lingkar Selatan, Ciracas. Oke, Ciracas ya. Kalau misalkan Sobat Semakin mau cari SMP Islam Pariskian, kira-kira patokan supaya kita gampang nyarinya itu apa ya? Oh, jadi Sobat Semakin kalau misalkan pengen nyari SMP Islam Pariskian, itu letaknya pas banget di Simpang 5 Ciracas. Langsung tuh Simpang 5 ketemu ada SMP. Di Google Maps juga pasti ada ya. Iya. Jadi termasuk gampang dicari juga ya. Iya. Oke. Kakak mau tahu nih, kira-kira alasan pertama kali kalian tuh pengen masuk SMP Islam Pariskian tuh apa? Mungkin boleh dari Aska dulu. Kalau saya dulu masuk SMP Islam Pariskian pertamanya gara-gara tertarik sama sister school sih. Iya, sister tuh. Kenapa tuh kira-kira? Karena kan keluar negeri gitu kan, terus karena alasannya pendidikan jadi kayaknya boleh nih gitu. Kayaknya mungkin jadinya ya udah masuk. Oke. Kalau dari saya sih awalnya masuk Pariskian itu karena dengar dari teman fasilitasnya bagus, dan juga ada program unggulan sister school yaitu jalan-jalan ke luar negeri. Jadi saya tuh pengen banget gitu keluar gitu. Ya yang seterusnya SMP Islam Pariskian itu kalau misalkan saya lihat emang SMP Islam Pariskian itu banyak banget mempunyai program unggulannya. Oke. Makanya saya tertarik. Gitu ya. Oke. Kemudian kan tadi karena programnya banyak yang menarik kalian gitu ya, terus fasilitasnya juga bagus-bagus, itu yang menarik kalian masuk ke SMP Islam Pariskian. Nah, kakak baru mau tahu nih, kira-kira fasilitas apa aja sih yang ada di SMP Islam Pariskian? Ada ruang UKS, ada perpustakaan umum, terus ada laboratorium juga. Terus ada lapangan yang bisa dibuat basket sama futsal juga. Terus ada musola cewek sama cowok dipisah gitu juga. Oh gitu. Terus Dan- kantin. ada, dan juga ruangan full AC. Ruangan full AC semua kelas. Semua kelas Oke. ada. Jadi nih yang kita tahu dari fasilitas bagus dari SMP Pariskian, Betul. pasti ada keunggulan dong tersendiri dari SMP pasti. Pariskian.
Jadi kayak apa sih yang membuat Pariskian ini beda dari SMP yang lain? Supaya mungkin teman-teman yang mau masuk SMP Islam Pariskian tuh tertarik banget gitu. Oh iya. Yang bikin jadi yang menariknya itu adalah Pariskian itu mempunyai 3 materi kurikulum. Yang pertama ada kurikulum internasional, ada kurikulum nasional, dan juga ada kurikulum keislaman tuh. Itu. Kalau boleh tahu kurikulum internasional, nasional, dan satu lagi apa tadi? Keislaman. Keislaman itu bedanya apa tuh dari 3 itu? Kalau kurikulum keislaman itu, di itu ada misalkan pelajaran ada akidah akhlak, di situ ada fikih, Bahasa Arab. bahasa Arab, dan juga ada tadi itu apa sih akidah akhlak. Nah ya. Itu kalau yang kurikulum keislamannya. Kalau internasional dan nasionalnya? Kalau internasional itu ada bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Kalau nasional itu ya seperti IPA, matematika, dan pelajaran itu yang lainnya. umumnya ya. Umumnya, Oke, iya. baik. Nah, kalau dari ketiga itu kira-kira yang menjadi favorit kalian yang mana nih? Kalau saya sih fikih. Fikih ya sukanya. Kenapa? Kenapa suka fikih? Karena fikih itu ilmu yang paling mendetail. Ya, jadi semua aktivitas kita di dunia itu dijelaskan di dalamnya. Oke, baik. Kalau dari Aska gimana? Kalau Aska sendiri suka bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris. Karena kan jarang yang orang Indonesia yang benar-benar bisa bahasa Inggris. Benar. Terus kalau misalnya kita punya kemampuan bahasa Inggris kan bisa lebih global gitu. Iya, lebih menarik, banyak potensi ya sebenarnya. Nah, tadi kan ternyata ada 3 kurikulum tuh Pak di SMP Pariskian. Ternyata itulah yang membuat beda SMP Islam Pariskian dengan SMP lainnya gitu. Nah, kemudian organisasi dan ekskul. Kira-kira ada apa aja nih di SMP Islam Pariskian? Kalau dari organisasi sendiri di SMP Islam Pariskian ada OSIS sama ada pramuka ya. Kalau misalnya ekstrakurikuler ada taekwondo, ada futsal, ada basket, terus ada nari juga, Badminton juga ada, paskibra juga ada. Gitu. Marawis juga ada. Oh, Marawis juga ada. Iya, Marawis ada. Kayaknya udah pasti ada sih ya. Kayaknya. Itu dari semua organisasi dan ekskul yang paling aktif atau memang aktif semua? Aktif semua itu. Aktif semua aja berjalan semua. Yang belum aktif mungkin karena ini pandemi paskibra sih. Iya memang karena latihannya harus yang benar-benar intens banget kan ya. Ya, tapi mungkin semoga kedepannya pandemi segera cepat selesai jadi paskibra di SMP Islam Pariskian bisa lanjut latihan lagi gitu ya dan menoreh prestasi tentunya. Nah, kan organisasi sama ekskul di SMP Islam Pariskian ini ada banyak tuh tadi. Rehan sama Aska ikut OSIS doang atau ada organisasi ekskul lain yang diikutin? Oh ya, kalau dari saya juga OSIS ikut organisasi. Terus kalau ekskul itu saya basket. Saya ikut basket untuk ekskul. Basket. Iya. Oke. Kalau saya organisasinya OSIS, terus pramuka juga tapi belum aktif kan. Terus kalau ekskul saya taekwondo. Oh, taekwondo. Jadi kan kalian ini kan ikut organisasi sama ekskul juga nih. Nah, pasti kan pernah keberuntuk gitu waktunya. Nah, Sobat Semakin juga ingin tahu nih tips-tips kalian gimana caranya bisa membagi waktu secara tepat. Nah, Silakan, Aska. Oh ya, saya dulu. Kalau saya sih biar waktunya terbagi dengan lancar ya. Jadi kalian kalau misalkan udah tahu nih hari ini atau besok ada ekskul gitu. Jadi kalian tuh kalau misalkan punya kesibukan lain di luar itu sebisa mungkin selesaikan dahulu gitu. Jadi biar nanti ekskulnya itu bisa maksimal gitu. Jadi nggak ngeganggu waktu yang lain juga gitu. Itu sih kalau saya begitu. oke. Kalau dari Aska gimana? Kalau dari saya kan dulu waktu milih ekskul taekwondo itu kan udah tahu jadwal kira-kira OSIS nih kegiatannya kapan-kapan gitu. Nah jadinya saya milih taekwondo karena ini hari Sabtu gitu. Nah kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya mau milih ekskul lihat dulu kira-kira bisa apa enggak gitu. Oke, berarti bisa kita simpulkan ya kalau misalkan dari Rehan dia ngelihatnya
sepintar kitanya mengatur waktunya tuh seperti apa ya. Nah kalau dari askarnya kita harus pintar-pintar memilih eskul yang jadwalnya sesuai dengan kita gitu ya. Oke. Nah selanjutnya nih di SMP Islam Pariskian itu kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun tuh ada nggak? Kayak misalkan kayak tiap tahun tuh dilakuin terus gitu. Ada. Apa tuh namanya? Dari kegiatan keislaman sih kayak Islamic on Air gitu. Itu setiap tahun. Islamic on Air. Iya. Itu acaranya seperti apa? Acaranya kayak lomba-lomba yang berkaitan tentang keislaman sih kayak tahfidz gitu. Terus azan kayak gitu. Itu 1 tahun sekali. Yes. Tadi kan dari Asil kan katanya tertarik dari SMP Pariskian itu ada sister school-nya nih. Betul. Kan 2 tahun terakhir ini kan pandemi nih. Jadi Aska nih pernah ikut sister school secara langsung apa belum pernah nih? Belum. Oh belum pernah ya? Karena kan nggak bisa. Berarti angkatannya Aska sama Rehan belum ikut karena terhalang pandemi. Terakhir kapan dilaksanakan sister school? Sister school itu angkatan tahun lalu sih 2019 2020. Jadi sister school itu adanya di kelas 8. Tapi kalau misalkan bagi kelas 9 yang pengen ikut ke sister school acara kelas 8 bisa. Gitu. Nah, kalian kan belum pernah ikut sister school, tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya kegiatan apa sih yang dilakukan di program itu? Kegiatan studi banding ke salah satu sekolah Islam yang ada di Malaysia sih. Terus kalau yang di Singapurnya tuh lebih ke jalan-jalan wisata gitu. Dan kalau ke Malaysianya lebih belajar gitu. Oh, oke. Kayak ada studi banding gitu. Kayak study gitu kayak jalan-jalan sambil belajar gitu ya. Berarti sister ini bukan tentang jalan-jalan aja Iya, kan? tapi ada belajarnya juga. Nah, itu kan kita ke luar negeri kan ya? Iya. Itu kira-kira dari SMP Islam Pariskian ya mengharuskan anak-anaknya untuk bisa berbahasa Inggris atau tidak? Enggak. Tidak. Alasannya kenapa tuh kira-kira? Alasannya ya mungkin kemampuan setiap orang nangkep belajar cara mereka belajar bahasanya tuh ada yang Beda-beda ya. ada yang gampang hafal gitu kan. Ada yang terbata-bata gitu. Tapi sebenarnya mungkin kalian pengen banget lah ya ada gitu ya di angkatan kalian. Tapi ternyata sampai kalian semester 2 pandemi masih ada ternyata, dan mudah-mudahan aja tahun depan bisa dilaksanakan ya program sister school-nya. Oke. Nih kan kalian dari OSIS kan ya. Nah, jadi program kerja dan program unggulan di OSIS Pariskian ini ada apa aja sih gitu. Biar sobat semakin tahu di SMP Pariskian ini ada keunggulan dari OSIS-nya. Oh, oke. Jadi program unggulan dari OSIS itu adalah kantin jujur. Kantin jujur. Mau tahu kantin jujur itu apa? Boleh. Jadi kantin jujur tuh gini. Jadi kita sediakan kotak, yaitu kotak nanti ada makanan gitu buat dibeli. Jadi belinya tuh nggak ada yang nungguinnya gitu. Jadi kalau misalkan mau beli, uangnya tinggal taruh ke kotaknya itu. Jadi sobat semakin tuh dilatih kejujurannya gitu loh. Iya, jadi biar berusaha untuk tidak nyolong makanan gitu. Tapi untuk harga-harganya berarti mereka udah pada tahu semua dong ya. Iya, Berarti ini 2.000 berarti tinggal bayar. Iya, masukin aja. Oke, ternyata unik juga ya Kak ya. Beda dari yang lain juga ya. Iya, itu boleh tuh jadi inspirasi buat sekolah-sekolah lain ya. Nah, kalian nih di OSIS kan, kalian kelas 9 sekarang. Yeah. Nah, selama kalian menjabat menjadi OSIS di SMP Islam Pariskian, kira-kira ada nggak sih suka duka yang kalian rasain? Mungkin bisa diceritain dulu ke sobat semakin. Oh ya, dari Aska dulu deh. Ada banget dong. Kalau sukanya pastinya seneng, kayak semangat gitu karena aktif gitu kan, ngebantu sekolah dan segala macam. Cuman kalau dukanya mungkin capek sih, bentrok sama jadwal dan segala macam gitu. Kadang juga nggak bisa ngatur waktunya. Benar sih. Jadi capek pikiran, capek tenaga juga. Ya. Okay. Kalau sukanya sih saya jadi lebih aktif aja gitu berorganisasi daripada siswa yang lain gitu. Itu jadi suatu bentuk suatu bentuk kelebihan tersendiri gitu. Bisa lebih aktif. Gitu. Kalau dukanya sih pasti capek lah. Itu kayak udah biasa sih ya, pasti yang namanya organisasi ada juga capeknya gitu. Ada. Tapi ada nggak sih manfaat yang kalian rasain setelah kalian menjadi OSIS nih?
manfaatnya itu saya jadi lebih disiplin ya. Jadi karena di OSIS tuh banyak banget kewajiban yang harus saya laksanain. Jadi saya jadi lebih terlatih buat disiplin waktu, disiplin untuk bertanggung jawab. Ya itu aja sih. Oke. Ya. Kan Aska sama Rayhanto kan udah kelas 3 gitu kan. Sedikit cerita sih tentang Pariskian selama kalian di Pariskian ini, ada gak sih kayak kegiatan favorit kalian, terus kayak Ya kegiatan-kegiatan favorit gitu ya, kayak yang ditunggu-tunggu gitu. Ya udah dari saya dulu deh. Selama di Pariskian ya, dari saya kelas 7 itu saya paling seneng yang namanya pramuka. Jadi yang saya nanti tuh ada perjumsa, seru tuh kan, kemah, perkemahan Jumat Sabtu. Dan sayangnya waktu kelas 8 dan sekarang saat ini tidak bisa terlaksanakan karena masalah pandemi. Iya, jadi pokoknya banyak banget deh, mulai dari perjumsa, habis itu ada kelas meeting, habis itu Islamic on air. Wah, seru banget sih, Kak. Iya. Sayangnya semuanya terlewatin gara-gara pandemi doang ya. Iya, sayang banget. Oke, kalau dari Aska apa nih kegiatan favoritnya di SMP Islam Pariskian? Kalau saya lebih nungguin kelas meeting sih. Kelas meeting ya. Karena kan pas pandemi kemarin kan nggak sempet kan, terus baru bisa diselenggarain itu di sekolah, sementara yang tahun sebelumnya itu kan beda di luar gitu kan. Jadi itu sih. Oke. Kan kemarin tuh kita sempat mulai online lagi ya. Padahal tadinya udah sempat offline, terus tiba-tiba kita online lagi. Nah, sekarang di SMP Islam Pariskian itu gimana sistem belajarnya? Apakah tatap muka, apa daring? Oh, kalau saat ini sih mulai dari bulan September kemarin itu udah tatap muka. Jadi Full semua atau apa masih di sesi? Untuk bulan September masih di sesi. Tapi lewat dari itu sudah full. Sudah full. Tapi pasti ada protokol kesehatan juga ya? Oh iya, ketat dong. Kalian kan udah banyak berpengalaman juga kan di SMP Pariskian nih. Dan kalian juga udah kelas 9 nih. Harapan kalian untuk anggota-anggota baru di OSIS nanti nih. Harapan kalian Angkatan tuh selanjutnya ya, Kak ya? Kriteria kalian untuk anggota baru itu seperti apa sih? Kriteria anggota barunya. Oh, ya, kok Asa dulu deh. Oh iya, saya dulu aja. Jadi untuk angkatan selanjutnya ya, untuk menggantikan angkatan saya karena bentar lagi akan lengser, saya menginginkan calon-calon anggota OSIS yang tegas, ya, lebih bisa mendisiplinkan anak-anak yang istilahnya rada bandel gitu, susah diatur gitu. Ya, terutama mohon untuk lebih apa sih namanya? Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab lagi kepada tugas-tugasnya gitu. Jangan sampai dikasih tugas mereka malas-malesan gitu, atau enggak malah alasan ntar ya ada keperluan di luar nih gitu kan, mau main dulu nih gitu kan, mau cara kumpul sama teman dulu nih gitu kan. Pastinya ada dong ya, Iya. gitu. Oh, seperti itu jadinya ya. Oke, nah kalau misalkan di angkatannya Rian sama Aska, di OSIS kalian tuh kira-kira teman-temannya gimana? Apakah gampangkah untuk diajak kerja sama, atau mungkin ya seperti apa mungkin ceritanya dari teman-temannya ya, anggotanya gitu? Kan Aska kan sebagai ketua OSIS nih. Kan pasti kayak melihat gitu ya teman-temannya seperti apa. Gampang sih kalau misalnya diajak kerja sama, lumayan enak. Terus mungkin karena kitanya juga beda-beda gitu, kayak beda-beda kelas gitu kan. Terus juga ada yang OSIS baru dari kelas 8 bukan dari kelas 7, jadi kayak lebih nyatu aja gitu, kayak lebih deket satu sama lain. Oke. Nah, kemudian nih, kalau misalkan Sobat Semakin pengen tahu kegiatan apa aja atau ada apa aja nih di SMP Islam Pariskian, kira-kira kita bisa ngelihatnya tuh di mana? Atau mungkin kalian punya sosial media sekolahnya atau seperti apa? Sosial media yang aktif gitu. Ada. Jadi bisa langsung aja dicek di IG-nya SMP Islam Pariskian, atau boleh juga di IG OSIS SMP Islam Pariskian. Oke. Namanya tadi apa? SMP Islam Pariskian dan OSIS Pariskian. Ya, benar. Oke, itu ya, jadi ya itu tadi sosial media dari SMP Islam Pariskian. Kalau misalkan kita kepo-kepo gitu kan, ada apa aja sih di SMP Islam Pariskian, terus kegiatannya apa aja, nah bisa banget kita kepoin di tadi di sosial medianya ya. Iya. Oke. Nah,
kita udah berbincang-bincang nih Kak. Kita nih sebenarnya punya game. Game-nya tuh apa sih Kak? Jadi kalian tuh hanya menjawab pernah dan gak pernahnya nih. Nah, Pernah dan nggak pernah. Oke. Pertanyaan pertama bakal dibacain sama Kaskar ya. Oke. Siap-siap ya. Iya, siap. Pernah nggak pernah kalian jahilin teman? Pernah sih, pernah banget. Pernah banget dong pastinya Kak. Terus yang kedua, pernah nggak pernah kalian malas belajar? Pernah. Sering. Manusiawi kok. Kemudian Yang Sekar? ketiga nih, pernah nggak pernah kalian telat masuk sekolah? Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Beneran? Gak pernah. Jadi saya datang tuh dari rumah itu jam 6 sampai sekolah jam 6:15. Itu rumahnya deket apa jauh? Jauh. Oh jauh. Iya. Jauh. Bagus Dan ya. kamu ke sekolah naik apa kendaraannya? Diantar. Oh, sama ayah. diantar. Iya. Oke, kalau Aska gimana? Pernah telat, tapi bisa kehitung jari lah ya. Oh, sedikit aja. Terus kemudian pernah nggak pernah kalian gak fokus sama pelajaran pada saat di kelas? Pernah. Pernah. Pelajaran apa aja tuh? Matematika sih. Matematika. Oh. Kira-kira kenapa kalian bisa gak fokus di pelajaran itu? Nggak paham. Sama rumus-rumusnya sih. Saya kayak loading gitu. Nah, Terus Ini yang terakhir Terakhir? nih ya. Pernah nggak pernah kalian bolos piket? piket kelas Pernah. ya? Alasannya karena panas. Atau apa? udahlah pengen pulang Pulang gitu. ya, karena memang gitu ya. Oke, itu jadi game sedikit aja lah ya. Nah, dan terakhir nih pesan-pesan dari Aska dan juga Rehan untuk Sobat Semakin maupun untuk teman-teman dari SMP Islam Paris yang lagi nonton. Nah, apa nih pesan-pesan kalian supaya teman-temannya tetap semangat belajar? Pesan dan kesan kalian. Iya. Dari Aska dulu deh. Pesan buat teman-teman semua, jangan gampang menyerah kalau misalnya nggak paham pelajaran dan segala macam, tetap semangat. Soalnya kan semuanya butuh proses. Kalau misalnya emang mau sukses, kalau misalnya mau pengen maju, ya harus melewati masa-masa dulu yang gagal dan segala macamnya gitu. Dan males juga salah satu proses. Iya, betul sekali. Oke, dari Rehan gimana? Kalau dari saya buat sobat-sobat yang nonton ya, kalian jadikan belajar itu sebagai apa ya, sebagai jalan kalian untuk menempuh kesuksesan kalian gitu. Jadi kalian harus punya planning nih gitu tuh ke depannya. Wah, saya harus semangat belajar gitu tuh, pengen ngejar cita-cita saya gitu. Pokoknya itulah harus ada motivasi gitu. Ya, jadi kita menjalankan tujuan kita tuh tetap ada harus motivasinya gitu, supaya kita juga tetap semangat. Oke, nah kayaknya kita udah sampai di penghujung acara nih Kak ya. Nah, sebelumnya untuk Aska dan juga Rehan, terima kasih udah mau datang ke podcast kita hari ini. Sama-sama Kak. Oke, Sobat Semakin sudah di penghujung acara juga ini teman-teman. Jadi semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kalian semua. Amin. Terus Sobat Semakin terus pantengin ya di YouTube Sobat Semakin. Iya, dan jangan lupa kalau mau kepoin tentang SMP Islam Pariskian ke sosial medianya aja langsung ya Kak ya. Oke, kayaknya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.